Oke, terima kasih Mitra RKS ya. Biar bangun ya di ketok ini ya. Terima kasih ya. 10.000 orang yang sudah nonton channel kita nih Pak. Baik dari Kabupaten Pekalongan maupun dari luar Kabupaten Pekalongan ya. Terima kasih nih udah subscribe, udah mengklik tombol loncengnya. Jadi kalau kita hadirkan video-video lain maksudnya, Anda akan mendapatkan notifikasi ya. Dan kita kembali ke tema kita soal Jambore Pemuda. Ini sesuatu yang sangat bagus gitu ya Mitra RKS untuk pemuda Kabupaten Pekalongan, sebuah wadah yang jangan sampai disia-siakan, karena di sini ada beberapa kategori. Saya sampai terbata-bata nih Pak, saking semangatnya. Saya sudah expired, nggak bisa ikut. Oh, sudah lebih dari 30? Enggak kok Pak, bercanda Pak. Ini Pak Ari harus menegaskan lagi ya, gimana sih Pak Ari? Ini sesuatu yang sangat disayangkan gitu ya Pak ya, kalau nggak ikut, karena banyak sekali kategori yang bisa diikuti. Ada tari daerah, kemudian pidato bahasa Inggris, ada karya ilmiah dan lain sebagainya. Jadi semua orang kan punya potensi gitu ya Pak ya, tinggal yang mana nih kira-kira yang cocok sama potensi aku gitu. Daripada bengong di rumah nggak ada kegiatan, ngabisin kuota ya, berselancar di media sosial, stalking yang gak ada gunanya, mendingan ikut kegiatan ini. Oke, saya ke Pak Fatih nih. Pak Fatih, ya. Sehat ya Pak ya? Dari tadi saya tahu Pak Fatih lagi menuju ke sini matanya. Ada makanan di sini. Tapi nanti Pak Fatih ya, siap. Kita pengen tahu dulu nih Pak Fatih soal animo masyarakat Kabupaten Pekalongan. Nah, kalau berarti tahap untuk penyebar luasan atau publikasi kita sudah lakukan, baik di tingkat organisasi kepemudaannya, melalui kecamatan juga kita sudah dibantu Bapak Camat dan Ibu Camat. Kemudian kita ke tingkat sekolah, berarti SMA sederajat, berarti melalui Bapak Kepala Sekolah yang diketuai oleh MKKS, baik ke SMA maupun SMK, serta kita melibatkan dari Kemenak, kantor Kemenak itu kita MA maupun pondok pesantren kita sudah masuk publikasi semuanya lah. Ini mohon untuk teman-teman pemuda, ini harus menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan itu tidak tertinggal dengan pemuda yang lainnya. Artinya semua punya potensi dan semua punya bakat, kita tunjukkan di sini. Kapan lagi kalau tidak sekarang, Tuhan. Jangan sampai disia-siakan. Tuh. Oke, nah ada kendala nggak sih Pak sejauh ini? Sejauh ini kita masih melihat bahwa dari pembukaan hampir 1 minggu ini ada beberapa memang yang sudah menanyakan kita dan datang ke kantor tentang persyaratan atau kualifikasi yang harus sebagai peserta itu apa saja. Ada beberapa yang sudah masuk ke data ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, tetapi ini belum tertutup, artinya kesempatan ini belum tertutup. Kendalanya, ayolah jangan menunggu-nunggu. Pemuda itu jangan menunggu, tetapi selalu di depan, selalu maju, dan tidak usah menunggu waktu yang lama-lama lagi. Tidak usah menunggu injury time karena tutup tanggal 7, kok harus tanggal 7 September gitu. Apalagi tanggal 8 ya Pak. Gitu. Jadi jangan sampai istilah artinya ini sudah tutup, kok pemuda kok minta tambahan waktu untuk pendaftaran lagi. Ini jangan sampai terjadi. Ini Kabupaten Pekalongan, saya yakin pemudanya sangat semangat, kreatif, dan kita tunggu bakat dari panjenengan semua pemuda. Ya pokoknya maju, satset, apalagi masih muda, jangan terlalu banyak mikir gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Pemuda itu harus zaksek kan? Zaksek betul Pak. Pokoknya berani dulu gitu ya Pak ya. Masalah kalah menang itu urusan nomor sekian. Tetapi tentu saja pemuda ini maju tapi dengan strategi ya. Betul. Oke. Nah Pak, apa sih yang perlu dipersiapkan nih Pak? Majunya sudah ada nih, niatnya sudah ada, tapi bingung aku mau ngapain dulu nih? Dimulai dari mana dulu nih, persiapannya apa aja gitu? Ya betul, jadi kita ibaratnya perang itu yang harus dibawa apa saja, jangan sampai mati konyol. Ya, betul. Jadi pastikan dulu dari teman-teman ini, saya itu bakatnya pasnya di mana. Kalau sudah bisa tari berarti diasah lagi, kalau bisa fotografi ya berarti silakan ambil angel-angel yang kira-kira berpotensi untuk saya berbeda dengan yang lain. Tentu saja di sana di persyaratan itu kita sudah upload di web Dinporapar. Nanti teman-teman pemuda bisa dibaca dan di-download di sana. Itu benar-benar Kabupaten Pekalongan itu diunggulkan, dalam hal ini diunggulkan baik dari segi yang tari, kaligrafi dan lain-lain. Karena ini untuk memunculkan kearifan lokal dari Kabupaten Pekalongan.
Nah, persiapan tadi kalau sudah tahu diri saya, nah, diasah yang matang. Kalau perlu ada guru, ada les atau apa, benar-benar setelah maju mendaftar, paling tidak saya bisa mengalahkan teman-teman yang lain dalam hal kompetisi yang baik ini. Ya betul. Nah Pak, teknisnya sendiri seperti apa Pak? Untuk teknis pendaftaran di web itu sudah saya share, artinya dari persyaratan dan ketentuannya. Kemudian di baris paling belakang ada kolom untuk data diri yang mau mendaftar. Jadi nama, alamat, nomor telepon, dan ada disertai foto di sana dan tanda tangan peserta. Kemudian itu dikirimkan ke Dinporapar, khususnya CQ bidang kepemudaan. Nah, nanti kalau sudah sampai di sana kita data lagi. Nah, nanti kita tunggu tanggal mainnya. Oke, misalnya nih salah satu teman kita ikut yang kategori fotografi, berarti harus ada contoh fotonya atau seperti apa Pak? Ya, betul. Atau misalkan nari nih, ada video tariannya atau gimana Pak? Ya, jadi kalau di masing-masing kategori sudah kami terangkan untuk semacam persiapan dan kesiapannya. Kalau foto memang memfoto satu kali objek, nah, nanti dicetak 3, nah, nanti dikirimkan salah satunya ke Dinpora sebelum tanggal 7, maksimal tanggal 7. Nah, nanti dari foto itu kita nanti artinya di copy 3 itu nanti kan 3 juri, sama masing-masing juri meneliti itu. Nah, nanti baru setelah hasilnya kita seleksi di tanggal 13 dan 14, salah satu foto yang nanti juara itu akan ditampilkan dan akan dievaluasi saat presentasinya. Itu paling tidak ini bocoran ini. Jadi pertanyaannya, kenapa kamu ambil ini? Kisi-kisin ya. Foto ini tuh apa alasannya? Tentu jangan menimbulkan yang sara atau merugikan yang bersangkutan kalau foto. Jadi jangan yang yang anti produktif, bahasanya jangan saling terempet sara tadi. Dan jangan dalam masa sengketa. Artinya sengketa mungkin itu foto tim atau apa, itu sebenarnya foto punya saya, atau video itu kita bareng-bareng kok di atas namanya satu. Kalau video kan biasanya tidak hanya satu orang, mungkin kelompok atau beberapa teman. Itu nanti yang saat seleksi, saat hari nanti tanggal 13-14, perwakilan dari kelompok itu kita ditanya. Jadi tidak usah, kalau dokumenter satu RT atau kampung nggak bisa masuk satu itu kan. Jadi yang dianggap menguasai salah satu masuk, ditanya juri kenapa alasannya milih ini, latar belakangnya seperti apa, masuk tujuan dan apa dan lainnya. Artinya jangan sampai hal ini benar-benar yang diangkat adalah produktivitas atau kreativitas dari apa yang dia akan diangkat dari foto maupun video tadi. Mungkin nambah Mbak. Jadi secara teknis ini kan jenis lombanya agak berbeda-beda ya dari 6 kategori. Ada yang memang peserta atau pemuda yang daftar itu nanti daftar terus dipraktekkan saat lomba kayak tari. Itu memang tidak mengirim videonya tarinya dulu, tetapi peserta daftar nanti sekaligus kalau sudah daftar langsung, ya, tetapi performa. Tetapi ada yang memang karyanya dikirimkan terlebih dahulu. Ya contoh yang video, yang video ya berarti karyanya kirimkan dulu kepada kita, nanti akan kita lihat dulu. Terus yang kedua karya tulis ilmiah itu juga kirimkan lebih dulu, fotografi juga dikirimkan dulu. Tetapi ketika tari, terus lomba pidato, terus satunya itu adalah kaligrafi, itu yang perform langsung pada saat lomba. Jadi memang ada dua jenis ya, ada dua jenis. Sehingga kalau yang kami pikir ini kan sudah waktunya apabila pemuda yang mau ikut inovasi fotografi maupun inovasi video itu kan sudah mulai saya akan lomba videonya apa yang akan kita tampilkan ya kayak gitu ya. Rancangannya sudah adalah kita pun sudah menyampaikan pada rapat OKP organisasi kepemudaan mengenai hal ini. Jadi harapan kami pemuda di Kabupaten Pekalongan juga tidak gagap teknologi, budaya literasi. Silahkan baca juplak juknisnya, website kami terbuka, buka saja websitenya. Di situ juplak juknisnya sudah jelas, kami pikir sudah jelas, sehingga monggolah pemuda di Pekalongan buka website kami, ya, buka website kami, pelajari semuanya. Oke, jadi paham gitu ya, tidak banyak nanya. Nanya boleh. Nanya boleh, tapi kita belajar dulu gitu ya. Manakala ada sesuatu yang tidak kita tahu baru ditanyakan. Siap. Gitu. Oke.
Nah tadi soal teknis ya Mitra RKS. Nah saya pengen nanya ke Pak Ari Lanang lagi deh. Ke depan ini kan ketika nanti mengerucut gitu ya Pak ya, yang dipilih kan satu orang untuk Betul. dikirimkan mewakili kabupaten menuju ke provinsi. Setelah provinsi, step selanjutnya apa Pak? Jadi memang ini kan program digawangi oleh provinsi, tapi dari tahun-tahun sebelumnya memang di tingkatan pusat itu juga ada, sehingga beberapa apa ya talenta ini tertuang dalam kegiatan Kementerian Pemuda Olahraga itu cukup banyak. Di antaranya nanti sampai pertukaran pemuda itu pasti diambil pemuda-pemuda yang punya inovasi. Bahkan ada itu adalah pemuda inspiratif. Nah, salah satunya dari kayak gini, sehingga ini akan berjenjang. Kami pikir nyuwun sewu memang pemuda-pemuda ini Mbak. Kalau di pemuda itu senangnya biasanya akan kemah. Mohon maaf untuk tahun ini bentuknya jambore belum kayak kemah. Pasti mereka akan menanyakan, Pak, jambore itu apa? Ngecamp ya? Iya, dengan itu ya, Jadi Pak, mungkin tahun ini karena masih peralihan tadinya pandemi Covid, kita bentuknya jambore belum ngecamp. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun ke depan ya bisa berbentuk ngecamp sehingga kayak kemah bakti pemuda ya, sehingga ini akan kita rancang sehingga menjadi kayak semacam pekan pemudanya. Jadi ya kita berimprov sedikit demi sedikit kan. Tentunya ini juga kami perlu dorongan, dukungan semuanya dari para pemuda. Saya memprogramkan kayak gini begitu inovatifnya, tapi pemudanya nggak pada daftar kan kasihan juga lah. Ini tolak ukur juga bagi kami nanti pada tahun 2022 ini adalah bagaimana animo dari pemuda-pemuda. Jadi pesertanya boleh mewakili dari UKP, mewakili dari lembaga, mewakili dari organisasi, bahkan pribadi boleh. Pribadi boleh. Yang penting masih sesuai dengan ketentuan berumur 16 sampai 30 tersebut. Iya. Dan warga Kabupaten Pekalongan dibuktikan dengan KTP ya Pak ya. KTP atau KIA. Gitu. Dan berarti ini Pak, biasanya kalau dalam sebuah kompetisi, apalagi nih pemuda gitu, mereka tertarik juga. Setelah ini adakah reward yang mereka dapatkan gitu ya? Kami tentunya tidak menjanjikan, tapi akan mengusahakan bagi pemuda-pemuda yang mempunyai inovasi tentunya akan kita beri penghormatannya. Tetapi yakinlah Mbak, kalau pemuda itu berkreasi, inovatif, nanti bahasanya penghargaan dari yang lain itu akan turut serta gitu. Jadi makanya kami di pemuda itu punya tagline sebetulnya Pak. Apa itu Pak? Punya tagline muda kaya karya, pemuda berdaya. Artinya ya pemuda ini harus kaya karya ya. Jadi jangan sampai nyun sewu pemuda itu kok lemesan. Makanya tadi ya kita harus harus semangat ya. Harus semangat, harus jangan lemesan. Jangan lemes gitu ya. Jadi itu. Oke. Boleh minum dulu Pak? Oke. Ini nggak ada sponsor ya. Teknis saya tidak menyebut ya. Mungkin yang pengen ngasih sponsor nanti saya sebut nama tehnya. Oke Pak, muda kayak karya. Yang penting kita action dulu. Jangan berharap nanti aku dapat apa gitu ya. Yang penting kita ngelakuin dulu, masalah bonus dan lain sebagainya itu sebagai reward mengikuti gitu ya Pak ya. Ya ada sebuah pepatah itu kan coba kita berikan madunya dulu ya. Iya, itu ada apa Mas Fatih itu ya? Artinya pemuda ini berikanlah karya lah. Berikanlah karya, pasti nanti akan mengikuti ya, akan mengikuti penggerak-penggerak tersebut, sehingga kami pikir organisasi karya pemuda 2 tahun ini agak dalam tanda kutip karena kondisi pandemi kan agak kurang bahasanya kan. Nah, ini sudah terbuka lah, ayo kita tunjukkan. Ini juga salah satu, jujur saja kemarin kami sampaikan kepada organisasi kepemudaan test case terhadap organisasi kepemudaan. Mereka itu ada tidak kan gitu. Ketika bisa mengirimkan berarti memang pengkaderannya jalan kan gitu. Makanya kami pancing kepada OKP saatnya ini Anda menunjukkan kaderisasi yang telah berjalan, salah satunya ikut serta dalam Jambore Pemuda ini sebagai bentuk eksistensi juga. Betul, ya Pak ya, dari sebuah organisasi lembaga yang ada gitu ya. Apalagi kita kan sudah mulai bangkit ya Pak ya. Covid sudah mulai menurun. Amin. Kita juga sudah mulai bangkit kembali seperti aktivitas sedia kala gitu ya Pak ya. Dan saya sangat mendukung sekali nih Pak. Dan tidak hanya mendukung, ayo yang merasa muda gitu ya, usia 16 sampai 30 tahun, 16 ya Pak? 16 sampai 30 tahun, ayo buktikan bahwa kamu bisa, kamu punya potensi dan punya karya gitu ya Pak ya. Seperti itu. Ada yang disampaikan lagi Pak untuk teman-teman kita yang lagi nonton, pemuda-pemudi Kabupaten Pekalongan? Ya, saya salam kepada pemuda ini. Silahkan para pemuda itu
baca sejarah, lihat sejarah bahwasanya yang mengguncang sejarah itu selalu pemuda. Selalu pemuda dari 1908, 1928, 1945, bahkan sampai 1998 era reformasi. Pemuda selalu menjadi garda terdepan perubahan. Oleh sebab itu Kabupaten Pekalongan sangat mengharapkan peran serta ya pemerintah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ke-11, yakni optimalisasi peran kepemudaan, olahraga dan seni budaya. Kami mengajak kepada pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk terus berkarya, berinovasi, memajukan Kabupaten Pekalongan. Salah satunya adalah mengikuti Jambore Pemuda. Oke. Untuk Pak Fatih sendiri harapan nih untuk kegiatan ini Pak, apa nih sebelum kita closing? Baik, untuk paling tidak pendaftaran ini kita dibuat apa ya semacam harusnya panitia itu kewalahan harusnya. Jadi di samping pendaftaran secara bikin kita kewalahan karena pesertanya banyak gitu ya. Bikin Mas Fatih dan teman-teman kesel karena pesertanya banyak ya. Kualitas dan kuantitasnya memang itu tadi. Terutama kalau pendaftar berarti kuantitas dulu. Banyak ini. Banyak ya. Sampai sebentar antri gitu kan. Sampai kipas-kipas. Nah, baru nanti kita uji dengan kualitasnya tentu saja. Yang jelas kita pemuda bukan hanya pemuda yang harapan bangsa. Jadi pemudi juga harapan pemuda gitu kan. Jadi kita sama-sama semua harapan bangsa intinya gitu ya. Oke Pak Fatih, statement closing luar biasa dari Pak Fatih dan Pak Ari Lanang ya. Ya memang perubahan itu dimulai dari kita sendiri ya Pak ya. Jangan menunggu orang lain berubah, tapi marilah berubah dari diri kita sendiri dulu. Dan biasanya proses dengan hasil itu berbanding lurus gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ari Lanang dan juga Pak Fatih. Semoga acaranya sukses. Amin, doa restunya. Iya, dan semoga teman-teman dari Denpora Park kewalahan. Siap. Sesuai yang diinginkan tadi gitu ya. Kita nanti tunggu hasilnya seperti apa ya Pak ya. Semoga bisa mendapatkan apa namanya ya, generasi penerus bangsa khususnya di Kabupaten Pekalongan yang diinginkan untuk maju nanti menuju Jambore Pemuda di tingkat provinsi bahkan nasional ya Pak ya. Amin. Terima kasih sudah nonton channel kita dan sampai di sini kebersamaannya. Jangan lupa untuk terus menonton channel RKS TV karena banyak sekali video-video yang menarik yang bisa Anda ikuti. Terima kasih. Saya Yuni dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.